Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera Allah memberkati kita semua, bahkan melindungi, menyertai kita. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kita boleh menikmati setiap berkat yang melimpah, anugerahnya yang melimpah dalam kehidupan kita. Kita mau mendengarkan juga kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur Allah kami yang baik, yang berada dalam kerajaan sorga. Atas kemurahan-Mu kami boleh merasakan setiap berkat-berkat yang melimpah dari-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur boleh bernapas, boleh melakukan setiap aktivitas kami Tuhan. Biarlah kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hati kami rindu siap diisi dengan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kehidupan kami pagi, siang, sore hingga malam Tuhan Yesus, setiap pekerjaan kami, bahkan setiap aktivitas kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan pagi hari ini kami namai pagi yang penuh berkat dengan ucapan syukur bersama Yesus kami lalui. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau mendengarkan firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat yang ketiga. Efesus 4 ayat yang ketiga. Saya akan bacanya bagi kita semua. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Puji Tuhan. Tema yang saya akan bawakan yaitu melindungi kesatuan dalam gereja adalah tugas Anda. Katakan amin. Ya, persatuan dalam gereja begitu penting. Sehingga perjanjian baru terutama di kitab Efesus memberikan perhatian lebih besar pada persatuan dibandingkan pada surga atau neraka. Tuhan sangat ingin kita mengalami kesatuan dan harmonis satu dengan yang lain. Ya, persatuan adalah jiwa dari persekutuan. Jika dihancurkan, Anda merobek jantung keluar dari tubuh Kristus. Itu adalah esensi, inti dari maksud Allah agar kita mengalami kehidupan bersama dalam gerejanya. Model utama kita untuk persatuan adalah Trinitas, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus dipersatukan menjadi satu kesatuan. Tuhan sendiri adalah contoh tertinggi kasih yang penuh pengorbanan, dengan rendah hati mementingkan orang lain dan keharmonisan yang sempurna. Sama seperti semua orang tua, Bapa Surgawi kita senang melihat anak-anaknya rukun satu dengan yang lain. Demikian juga orang tua. Pasti dia begitu senang ketika anaknya itu boleh hidup rukun, damai, tidak bertengkar. Pada saat terakhir kita mau lihat kehidupan Tuhan Yesus. Sebelum dia ditawan, Yesus berdoa dengan sangat berapi-api untuk persatuan kita loh. Persatuan kita lah yang memenuhi pikirannya selama berjam-jam dalam penderitaannya. Ini menunjukkan betapa pentingnya hal ini. Tidak ada pun yang lain di bumi ini, di mata Tuhan, yang lebih berharga dari gerejanya. Ia telah membayar harga yang tertinggi untuk itu, dan ia ingin melindungi gerejanya, terutama dari kerusakan yang ditimbulkan oleh perpecahan, oleh konflik, dan ketidakharmonisan. Jika saya dan Bapak Ibu Saudara adalah bagian dari keluarga Allah, saya dan Bapak Ibu Saudara memiliki tanggung jawab untuk melindungi persatuan tempat Anda bersekutu, yaitu di mana Anda digerejakan, dari mana asal Anda di gereja, dari mana Anda bertumbuh, di gereja mana Anda bertumbuh. Itu sebagai tanggung jawab kita dalam melakukan setiap persatuan di dalam gereja kita. Saya dan Anda diutus Yesus untuk melakukan setiap hal yang mungkin untuk menjaga persatuan, melindungi persekutuan, dan mengusahakan keharmonisan dalam keluarga gereja. Amin. Nah, Alkitab berkata yang ayat ketiga, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah kita melakukan hal ini? Ada beberapa hal yang Alkitab berikan kepada kita, nasihat-nasihat untuk yang praktis yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu
pusatkan perhatian pada kesamaan kita, bukan perbedaan kita. Amin. Paulus berkata, sebab itu marilah kita mengajar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Sebagai orang percaya, kita mempunyai Tuhan yang sama, satu tubuh, satu tujuan, satu Bapa, satu Roh, satu pengharapan, satu iman, satu baptisan, dan satu kasih. Kita mempunyai keselamatan yang sama, hidup yang sama, dan masa-masa depan yang sama. Itu adalah faktor yang lebih penting dari perbedaan apapun yang dapat kita hitung. Inilah masalahnya, bukan perbedaan-perbedaan pribadi yang kita harus perhatikan, namun kesamaan kita yang harus kita perhatikan. Amin. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, yang kedua, kita mau bersikap realistis dalam pengharapan kita. Amin. Saat kita mengetahui apa yang dimaksud Tuhan dengan persekutuan, akan sangat mudah menjadi kecil hati ketika kita menemukan jurang antara yang ideal dengan yang nyata dalam gereja kita. Tetapi kita harus mengasihi gereja dengan berapi-api, walaupun mengetahui ketidaksempurnaan di dalamnya. Menginginkan yang ideal tetapi mengkritik yang nyata adalah bukti dari ketidakdewasaan. Sebaliknya, menerima yang nyata tanpa berusaha mencampaikan yang ideal adalah kemalasan. Kedewasaan adalah hidup dengan ketegangan. Orang percaya lain akan mengecewakan Anda dan mematahkan semangat Anda. Tetapi itu bukanlah alasan untuk kita berhenti bersekutu dengan mereka. Mereka adalah keluarga Anda. Sekalipun mereka tidak bertindak seperti itu, kita tidak dapat mengabaikan mereka begitu saja. Tuhan bahkan berkata, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Firman Tuhan mengatakan seperti demikian. Nah, yang kedua, bersikap realistis dan dalam pengharapan Anda. Kita harus memberikan setiap kasih kita kepada sesama kita, teman kita. Nah, yang terakhir, yang ketiga, saya akan membagikannya untuk kita semua. Pilihlah untuk mendorong semangat, bukan mengkritik. Amin. Membantu yang lain dengan kata-kata yang memberikan semangat. Jangan menyeret mereka jatuh dengan mencari-cari kesalahan. Amin. Nah, firman Tuhan mengajar kita dalam 3 hal pada pagi hari ini. Biarlah kita semua selalu merenungkannya di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita pasti bisa, sebab Roh Kudus ada di dalam kita. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua dan melindungi kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa yang baik. Pagi hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau Tuhan bertanggung jawab atas persatuan kesatuan dalam persekutuan kami. Supaya kami boleh Tuhan bersama-sama membangun iman kami. Bersama-sama membangkitkan semangat sesama kami. Bahkan saling mengasihi di dalam persekutuan Tuhan Yesus. Kami tahu tidak mudah, tapi kami percaya Tuhan, ada waktunya yang terindah Tuhan, Engkau menyatukan tubuh dan kepala. Oleh sebab itu kami percaya, kami sebagai tubuh Kristus, Engkau sebagai kepala kami, Engkau yang mempersatukan kami di dalam kasih-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu melekat dalam kehidupan kami, bahkan sepanjang hari ini Tuhan, biar kami membuktikan kasih-Mu kepada kami, melalui setiap perbuatan-perbuatan kami, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami mengakhiri setiap renungan pagi hari ini hanya di dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.